Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, nggih. Semoga kawan-kawan semuanya dilancarkan segala urusannya, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala aktivitasnya, dan semoga kawan-kawan yang saat ini masih mengalami masalah apapun itu, percayalah, selagi sampean ingat Tuhan Anda, Allah SWT, insya Allah sampai dipermudah. Dan semoga yang paling utama, semoga kawan-kawan semuanya rezekinya barokah selalu dan sehat selalu di perantauan, amin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus dari kawan kita, yang mana kawan kita ini tidak senonoh memperlakukan jagaannya. Jadi bagaimana tentang kisahnya, bagaimana tentang kasusnya, kawan-kawan simak videonya sampai habis. Dan sekali lagi, jadikan ini pelajaran. Dan kita tidak menyudutkan, tapi penting banget bagi anak baru kerja di negara Hong Kong, jangan Anda kecanduan yang namanya sosial media dan kemudian tidak menggunakan akal Anda untuk mengupload apapun itu. Dan ketika Anda itu mengupload sampai merendahkan bos Anda. Jadi bagaimana tentang kasusnya kawan-kawan? Simak videonya sampai habis hanya terus. Oke, kawan kita ini kemarin tanggal 4 Oktober 2023 ini mengalami sidang karena tuntutan dari anak jagaan. Jadi kawan kita ini jaga Mbah Lanang, dan di situ Mbah Lanangnya memang sudah tua sekali, dia tidak bisa apa-apa, dia semuanya butuh bantuan kawan kita ini. Nah kawan kita ini pecandu sosial media, bahkan selengean lah ya. Jadi wajar aja ketika menjaga mbah, dia tuh ngerasa kesempatan dan bisa ngapain-ngapain. Nah pada suatu hari kawan kita ini melakukan mengvideo mbahnya yang mau mandi dan kemudian memainkan burung mbahnya ini. Nah ketika memainkan burung mbahnya ini, si kawan kita ini sambil memvideo. Nah kemudian kalau disimpan untuk dia sendiri mungkin masih sesuatu hal yang wajar kan kawan, walaupun itu dia sendiri yang kurang ajar. Namun ketika apa yang dia lakukan tersebut ini di-share ke kawan-kawannya, ini jadi kurang ajar dua atau double ya. Ketika di-share itulah kamu kira kawan-kawannya itu cuman mendiamkan video tersebut di HP, tidak kawan-kawan. Kawannya itu juga 11-12 sama Mbak E ini, yang dimana setelah dikirim video tersebut secara otomatis dia juga membagikan ke orang lain. Bahkan bisa jadi dia dimasukkan video tersebut ke sosial media, bahkan dibagi-bagikan di grup, bahkan juga dibagikan ke aplikasi TikTok. Itu bisa jadi karena kenapa kok sampai majikan atau anak dari majikan mbah tersebut ini tahu kalau pembantunya ini kurang ajar mainan burung bapaknya. Kemudian ini tersebar sampai ke sosial media. Tentu kalau tidak disebar sama teman-temannya itu tidak mungkin. Kan teman-temannya dapat mainan baru nih ya. Secara otomatis untuk pengen terkenal, mendapatkan follower, pengikut yang banyak, dia tuh ngupload apapun itu yang dianggap menarik tanpa berpikir pakai otak kayak atau kepalanya dia ini baik apa enggaknya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya yang kena ya mbak yang jaga mbah tadi, ya kena sidang, kena tuntutan karena telah ngeleceh nih bapak dia. Nah jadi dari status atau situasi seperti ini nggak kejadian, nggak sekali dua kali loh kawan-kawan, itu juga ada beberapa kali. Kenapa kok tidak dijadikan pelajaran? Oke, yang mengupload
bukan sampean lah. Tetapi ketika sampean sebar ke teman sampean dan teman sampean itu non akhlak, secara otomatis teman sampean juga diupload nantinya. Nah, yang rugi juga sampean, yang kena dampaknya itu juga sampean karena sampean terlalu bodoh tadi. Jadi bekerjalah guyonan itu sesuai dengan apa? Ya sesuai dengan koridornya, guyonan, tapi kalau sudah menyangkut yang namanya ngeleceh nih, ngerendah nih, merendahkan majikan, itu bukan guyonan kawan-kawan. Jadi kalau guyonan tolong untuk gunakan otak dulu ya. Apakah ini berbahaya apa enggak? Apakah ini akibatnya fatal apa enggak? Jangan sampai kayak teman kita yang enggak make otak, guyonan kemudian menyebar, koncone pun non akhlak disebar pula. Jadi akibatnya mbaknya kena sidang. Bagaimana sih tentang tuntutan? Ya pasti tuntutannya maksimalnya setahun sampai 2 tahun ya. Tapi ini kasus lumayan tidak terlalu parah sih ya. Kalau sampai parah ini ngelecehnya yang mana ketika laki-laki itu memasukkan batangnya ke perempuan, itu baru parah. Tetapi sekali lagi kalau itu, nah ini mesti membutuhkan proses yang lama untuk sampai ke persidangan. Nah ini kayak kasus kawan kita dulu dari 2017 sampai berapa tahun itu ya, itu sampai alhamdulillahnya menang dan kawan kita ini berhasil memenjarakan majikannya selama 11 tahun penjara karena ngelacehnya 2 PRT, Mbak Indonesia dan juga Mbak PL. Dan kemudian bosnya ini juga harus membayar sejumlah 1 miliar lebih atas kasus yang dimana dia lakukan. Contoh selain memaksa kikuk-kikuk, namun juga adanya tuntutan tentang psikologis korbani ya, dan tuntutan ketenaga kerjaan juga, tuntutan hukumnya juga. Kalau kasus kawan kita ini lebih kepada kasus tentang asusila. Jadi ngelecehne, ngerendahne, ya itu maksimalnya bisa setahun sampai 2 tahun. Oke, ini khusus bagi anak baru. Tolong difikirkan, kalau sampean pencinta sosmed, gunakan otak untuk sampean upload video itu sesuai koridor apa enggaknya, sampai normal apa enggaknya. Jangan sampai immoral sampai gunakan yang akhirnya nanti dampaknya ke sampean. Jadi intinya gunakan kepala dingin dulu, gunakan pikiran dengan baik. Apakah ketika sampean melakukan perbuatan yang tak senonoh itu mengakibatkan merugikan orang lain, bahkan merugikan sampean sendiri apa enggaknya. Nah, semoga dengan kasus seperti ini bisa dijadikan pelajaran buat adik-adik semuanya yang jadi hati-hati bagi adik-adik semuanya yang apabila memakai wifi dan juga suka pencet-pencet menyambungkan internet di tempat bos Anda, apalagi kalau sampean suka joget-joget dalam keadaan yang kurang bagus busananya, hati-hati ya. Intinya ya kerja, fokus kerja. Kalaupun sampean pencinta atau pencandu sosmed, ya maksudku batasi dengan hal yang wajar, jangan sampai berlebihan, nggih. Karena kadang-kala orang sini nggak suka. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.